berpamitan. Selamat mendengarkan. Seorang pemuda berambut sedikit gondrong berwarna kemerahan tampak sedang menyandang tas ransel di punggungnya. Dia tampak melangkah keluar dari sebuah villa mewah di kawasan Mountain Lotus sambil diiringi oleh sepasang suami istri parubaya yang mengiringinya sampai di depan pintu. "Apa kau sudah siap dengan pengembaraanmu, putraku?" tanya seorang lelaki setengah baya sambil mengusap kepala pemuda itu. "Sudah, ayah. Aku akan memulai segala sesuatunya dari bawah, mengikuti anjuran dari guruku," jawab pemuda itu. Tidak ada salahnya. Dulu ayah juga memulai dari bawah. Tapi, jangan biarkan dirimu terlalu ditindas oleh orang lain. Cukuplah ayah saja yang merasakan penindasan. Ayah harap kau bisa membedakan antara rendah hati dan rendah diri. Aku mengerti, ayah. Ibu, putramu pamit, kata pemuda itu sambil menyelami wanita setengah baya yang masih tampak cantik itu. Di mana kau akan melanjutkan kuliahmu, putraku? Aku belum tahu, ibu. Tapi yang pasti, aku akan melanjutkan kuliahku di mana tiada satupun yang mengenaliku. Bukankah kulitmu sudah tidak hitam lagi? Lalu mengapa kau ingin menghindar dari orang-orang yang pernah dekat denganmu? Tanya wanita itu penasaran. Ayah, ibu, memang kulitku sudah tidak hitam legam lagi. Namun, sahabatku dari kecil pasti masih mengenali walaupun kulitku ini berubah belang. Aku tidak terlalu suka kepada orang yang sengaja mencari muka dengan mengetahui identitasku, bahwa aku adalah generasi keempat dari keluarga William. Sebagian mereka tulus, tapi akan banyak yang dengan sengaja memanfaatkan kedekatan mereka denganku hanya untuk mencari muka. Dan aku tidak menyukai jenis orang seperti ini. Baiklah, jika kau membutuhkan sesuatu, kau bisa menghubungi siapa saja dari perusahaan untuk segera memenuhi kebutuhanmu, kata sang ayah berpesan. Aku rasa aku tidak membutuhkan apa-apa lagi, ayah. Uangku kan sudah banyak. Aku saja bingung cara menghabiskannya, jawab pemuda itu sombong sambil menoleh hidungnya. Ya sudah, berangkatlah. Ingat pesan ayah. Jangan bertindak sesukamu. Kau harus bisa mengendalikan amarahmu. Jangan mudah menjatuhkan tangan kasar kepada siapa saja hanya karena masalah sepele. Putramu menuruti ayah, jawab pemuda itu sambil membungkuk hormat. Aku pamit dulu, ayah, ibu, kata pemuda itu sambil menyelami dan memeluk kedua orang tuanya, lalu mengenakan masker kemudian berjalan menuju pagar villa itu, menuju ke jalan raya untuk mencari taksi. Sepasang suami istri parubaya itu hanya memperhatikan saja punggung putra mereka satu-satunya itu dengan tatapan dan perasaan campur aduk antara bangga dan khawatir. Kak, apakah keputusan putra kita itu sudah tepat? Tanya sang istri. Itu mungkin yang terbaik menurut dirinya. Ingat sayang, misinya belum tuntas. Dia harus menyelesaikan peperangan akhir dengan lawannya yang mungkin lebih tangguh dari sebelumnya, jawab sang suami. Aku merasa berat untuk melepaskan kepergian putra kita satu-satunya itu, Kak. Orang tua mana yang mau berpisah dengan putranya? Tapi itu sudah menjadi jalan takdirnya. Untuk menjadi orang besar, harus ada pengorbanan dan perjuangan. Barulah dia mengerti apa itu arti dari sebuah keberhasilan. Jika dia mencapainya hanya dengan menjentikan jari, maka dia tidak akan pernah merasa bersyukur atas apa yang dia nikmati. Biarkan putra kita berusaha mencari dirinya sendiri. Kita sebagai orang tua harus mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk dirinya. Iya, aku mengerti. Nah, begitu seterusnya. Mari kita masuk, ajak lelaki setengah baya itu kepada istrinya. Mereka lalu masuk ke dalam villa mewah itu ketika putra mereka sudah menghilang di balik tikungan jalan. Sudah 3 hari ini, mereka orang-orang tampak menyatroni rumah milik Rudolf Miller di Macau. Beberapa orang tampak memang sengaja mengintai setiap pergerakan yang akan dilakukan oleh lelaki setengah baya itu. Semenjak putranya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, kini Rudolf hanya tinggal bersama istrinya dan pembantu rumah. Dan kini merasa tenang,
Setelah memisahkan diri dari perusahaan induk yang terus-menerus membuatnya sama sekali tidak mendapat keuntungan dari saham yang dia miliki. Kini, ia mulai fokus mendirikan perusahaan sendiri yang bergiat di bidang kuliner dan juga traveling. Tiger, aku mendapat kabar bahwa Rudolf Miller ini akan segera berangkat ke Taiwan tidak lama lagi, kata seseorang memberikan laporan melalui sambungan telepon. Zeki, terus amati orang itu. Aku akan segera mengatur rencana untuk membuat jebakan seolah-olah dia mati karena kecelakaan lalu lintas, kata Tiger. Baiklah Tiger, aku akan segera mengatur beberapa orang anak buahku untuk terus mengintai kediaman Rudolf ini, jawab lelaki bernama Zaki itu lalu mengakhiri panggilan. Setelah selesai melakukan panggilan, dia pun kini mengatur beberapa orang anak buahnya untuk mengintai setiap pergerakan dari Rudolf ini dari jarak tertentu. Singkat cerita, Rudolf Miller kini benar-benar menjadi target orang utama suruhan dari Tiger Lee ini. Sementara itu, di Victoria Peak, tepatnya di villa besar milik keluarga Miller, Tiger Lee tampak datang lalu membisikkan sesuatu ke telinga Honor, membuat pemuda itu tersenyum senang. Kapan Rudolf ini akan berangkat, Paman Tiger? Tanya Honor seperti tak sabaran. Mungkin dalam 2 hari lagi. Saya sudah mempersiapkan jebakan untuk mereka. Ketika mereka mendekati jalan sepi, kami akan... Tiger Lee pun langsung membisikkan sesuatu ke telinga tuan besarnya itu. Hahaha, bagus Paman. Aku sudah tidak sabar melihat Albert juga menangis darah, seperti yang aku alami beberapa hari yang lalu. Dia harus merasakan betapa sakitnya kehilangan orang yang sangat dia cintai. Itu adalah balasan yang setimpal untuk seorang pengkhianat seperti mereka berdua itu, kata Honor sambil mengepalkan tinjunya. Anda tenang saja, Tuan. Sebentar lagi Anda akan bersulang untuk Albert sebagai bentuk bela sungkawa atas kematian ayahnya, kata Tiger pula sambil tersenyum jahat. Lalu, apa rencana Anda hari ini, Tuan? Tanya Tiger sekedar ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Honor. Aku memiliki agenda untuk meninjau hotel, pusat hiburan, kasino, dan lokasi-lokasi lainnya dengan Paman Lim Guan dan Paman Kim. Saat ini, semuanya harus ditata ulang. Aku tidak ingin ada staf yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk meraup keuntungan dari musibah yang aku alami, jawab Honor. Baiklah jika begitu. Kalau begitu, saya mohon diri dulu. Masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan saat ini. Ingat, untuk menelpon saya jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, kata Honor berpesan. Baiklah Paman Tiger, kau silahkan sibuk dulu dengan pekerjaanmu. Aku akan segera berangkat sekitar 1 jam dari sekarang. Kalau begitu, saya izin dulu, kata Tiger Lee lalu segera berbalik untuk meninggalkan ruangan di mana dia menemui Honor Miller tadi.